bikin slide lebih dari 4 slide gitu ya. Kalau mau ada penjelasan taruhnya di caption aja, atau satu slide itu bisa ditumpuk 2 penjelasan sekaligus supaya slide-nya nggak terlalu panjang. Misal gini, konten carousel atau foto slide aku kontennya ada 7 slide gitu ya. Terus rata-rata orang yang nontonin konten carousel aku nge-slide kontennya cuman sampai slide kedua. Berarti sama si TikTok ngebacanya kontennya teman-teman jelek. Kenapa? Karena mereka berhenti hanya di slide kedua fotonya. Begitupun sama video. Misal teman bikin durasi 1 menit, lama ya tuh 1 menit lama. Terus dibaca nih sama si TikTok konten yang orang lihat di konten yang teman-teman cuman berhenti di 6 detik pertama kalian aja. Nah artinya konten yang teman-teman nggak ditonton kan sampai akhir. Nah itu dibacanya sama si TikTok adalah jelek. Makanya kenapa video yang teman-teman kebanyakan view-nya stuck, karena satu alasan itu gitu. Jadi diperhatikan watching time, orang ngeliatin konten kita itu, makanya aku bilang tadi pengaruh ya. Makanya di awal itu aku saranin teman-teman untuk bikin konten yang durasinya singkat, supaya pada saat konten itu terputar dalam waktu 6 detik udah berulang-ulang dia bacain captionnya panjang, nggak sadar tuh kontennya ternyata udah di repeat berapa kali gitu. Semakin banyak yang repeat kontennya teman-teman, berarti itu artinya makin bagus. Makanya penontonnya, makanya trafficnya didatangkan ke konten teman-teman tersebut gitu, karena dibacanya oh ini kontennya selalu ditonton sampai akhir nih, padahal bukan konten kita yang ditonton sampai akhir, tapi ya karena dia sembari baca caption, atau ya karena emang konten kita singkat cuma 6 detik doang gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu bagaimana, apakah bingung atau udah paham? Aku mau tanya dulu Kak. Boleh. Gini, kan di sini tuh kan tadi tulisannya 3 ide produk ya. Nah untuk yang itu bisa dipakai buat yang aku rebranding akun baru gitu, termasuk itu. Maksudnya tujuannya itu memang buat reseller sih gitu. Oke, ya gini kalau berarti gimana? Video postingan pertama, berarti postingan video pertamanya buat bikin rebranding supaya akunnya langsung dapat followers itu kayak gini contohnya kan. Gini, jadi gini teman-teman, untuk ngedatengin followers itu pertama teman-teman harus rajin bikin konten edukasi. Ya, konten edukasi ya salah satu contohnya kayak gini-gini. Cuman yang paling cepet ngedatengin followers itu adalah konten tutorial. Edukasi tapi berupa tutorial. Kayak yang tadi aku bilang, bikin konten, bikin worksheet anak, bikin buku dongeng, tutorial bikin kartu ucapan undangan, apapun itu, pokoknya versinya bentuknya tutorial, itu akan lebih gampang narik followers. Karena aku udah buktiin ya, dan teman-teman juga beberapa yang bimbingan udah berhasil bikin konten tutorial, itu emang lumayan datengin traffic followers, karena orang suka dapetin ilmu baru teman-teman gitu ya. Itu yang pertama. Kalau konten edukasi gini juga kemungkinan besarnya iya, tapi yang follow itu apa ya, bisa aku bilang ya bisa ada bisa enggak, tergantung apa ya, topiknya seberapa menarik dulu, tergantung juga sama konsistensinya teman-teman juga sih. Karena kan orang misalnya baru lihat nih, ini konten pertamanya teman-teman misalnya 3 ide produk digital, terus dia kepoin kan, udah otomatis nih, kadang orang kan suka gitu ya, oh dia ngebahas produk digital nih, coba aku lihat kontennya, oh ternyata dia baru bikin satu konten gitu ya, nggak jadi mau follow deh gitu. Maksud aku tuh kayak gitu. Jadi kemungkinan besar dia mau follow sama enggak itu tergantung. Kalau aku triknya, konten edukasi kayak gini di awal selalu aku lakukan kasih penawaran produk gratis gitu. Jadi aku kasih di bagian caption nanti, tapi produk gratis ini hanya aku bagikan untuk yang udah follow dan sudah komen. Jadi ada nanti jadinya ada 2 benefit yang aku dapetin, ada interaksi di dalam konten aku, kemudian ada followers baru. Aku kasih produk gratis nggak masalah kok, karena kan produk digital nggak terbatas ya. Kita mau kasih sampai 100.000 orang juga dengan produk yang sama, kita nggak rugi teman-teman. Malah justru ya itu ada satu keuntungan juga buat teman-teman pemula gitu. Itu trik aku di awal tuh kayak gitu sebenarnya gitu. Paham nggak kak? Kalau soal dari traffic penjualannya berarti gimana tuh kak? Nah kalau untuk traffic penjualannya tergantung teman-teman lagi mau nawarin produk yang mana. Misal nih aku lagi mau jualan produk digital siap jual, kalau target aku ke reseller pasti kan produknya siap jual gitu ya, atau video untuk video untuk bikin konten lah, atau kayak gini faceless gitu ya. Misal aku anggaplah aku mau jual produk digitalnya yang bisa dijual lagi, berarti topiknya ide produk digital paling laris untuk pemula misal. Nah nanti salah satunya ada di dalam penjelasan ini, aku mau tawarin produknya si worksheet anak. Nah berarti nanti ujungnya aku nawarinnya
untuk teman-teman yang belum punya produk bisa tanpa bikin sendiri produknya bisa ambil akses produknya di komen aja mau untuk dapetin akses produknya, nanti aku kirim akses produk yang bisa dijual lagi ke DM ya teman-teman, misalnya kayak gitu. Jadi antara ini kalau untuk konten penawaran produk ya, jadi antara konten, topik konten dan penawaran produk yang lagi mau ditawarin itu harus nyambung gitu. Kalau topik edukasi mah mau kemana juga yang penting bermanfaat buat orang lain itu oke. Tapi kalau misalnya konten edukasi yang mengarahkan ke penjualan, ya berarti topik edukasinya harus nyambung ke produknya tuh teman-teman, gitu ya. Nggak bisa teman-teman misalnya kontennya tentang cara bikin akun link ID atau cara daftar akun link ID. Terus tiba-tiba penawaran nih yang mau beli worksheet anak bisa klik link di bio aku, nah itu kan udah nggak nyambung tuh. Gitu. Atau teman-teman ya cara daftar akun link ID, atau teman-teman tawarin ya berlangganan link ID Pro misalnya, itu masih nyambung. Jadi pokoknya kalau ada penawaran itu antara topik ya yang dibahas di konten harus nyambung ke produknya gitu. Jadi pokoknya intinya kita menjelaskan sesuatu permasalahan, problem atau sesuatu yang kita mau angkat, terus solusinya itu kurang lebih produknya kita. Gitu sih sebenarnya, kayak gitu poinnya. Kalau untuk penawaran ya, tapi kalau nggak ada penawaran bebas aja sih teman-teman. Kalian mau bikin konten edukasi apa aja. Berarti kalau misalnya memang untuk penawaran memang tidak disarankan di awal-awal branding akun ya Kak ya. Berarti kalau misalnya untuk di awal-awal lebih ke konten edukasi gitu ya. Maksudnya selain edukasi dari tutorial, yang lain-lain gitu termasuk untuk reseller apa tuh? Maksudnya kan kalau misalnya untuk user itu kan biasanya parenting anak kan, yang kata kakak bisa bikin konten faceless atau mungkin sama anak dan keluarganya gitu kan. Nah kalau misalnya ke reseller ini berarti konten edukasinya itu selain tutorial ada lagi kah? Banyak, itu yang kayak tadi aku bikin itu konten edukasi, cara supaya produk digital cepat laku misalnya. Terus cara bikin orang tertarik sama produk digital kita, itu juga konten edukasi gitu. Jadi banyak banget konten edukasi tuh, luas banget teman-teman. Paling gampangnya gini, teman-teman itu kalau nyari ide konten dari pertanyaan, misal gini, kalian kan teman belum punya audiens nih, di komen kalian pasti rata-rata masih kosong, masih sepi. Teman-teman cari konten kreator yang satu niche sama teman-teman, yang misalnya aku targetnya reseller nih, aku cari konten kreator yang sama targetnya ke reseller, lihat komennya dia yang kontennya banyak, lihat kontennya dia yang komennya banyak ya, lihat di situ pertanyaan yang paling sering muncul, pertanyaan tentang apa, bikinin konten sama teman-teman topik itu gitu. Itu sebenarnya untuk nyari ide konten edukasi dari situ juga bisa, atau ya biasa kayak aku tuh pakai SEO optimization itu juga boleh gitu. Aku biasa carinya edukasi produk digital, banyak banget untuk edukasi produk digital tuh, luas ya topiknya, sangat banyak. Jadi teman-teman jangan takut kehabisan ide konten. Kalaupun misalnya gini, aku hari ini bikin kontennya versinya carousel kayak gini nih, 3 ide produk digital gitu ya, ini versinya foto. Besoknya 2 hari lagi aku bikin konten yang sama, hooknya ini, tapi kontennya beda format, aku bikinnya video, itu bisa, nggak masalah walaupun topiknya sama gitu. Kita rubah formatnya aja, itu udah oke kok teman-teman. Jadi jangan takut kehabisan ide konten, kita kembangin lagi konten-konten kita yang lama, kita upload lagi. Kadang gini, misalnya nih aku habis bikin konten tentang 3 ide produk digital ini, hari ini nggak naik, besok aku sampaikan lagi dengan versi berbeda, tiba-tiba besoknya ternyata view-nya lebih bagus gitu. Karena aku beberapa kali juga kayak gitu, ada konten yang memang topiknya aku ulang dengan versi dan gambar yang berbeda gitu sih Kak. Kak, setelah udah penjelasan di caption, setelah itu Kak lanjut Kak, gimana supaya kita langsung jadi kalau misalnya ini kontennya carousel ya teman-teman, mungkin kapan ya, aku nggak ada stok video lagi, bentar coba aku kirim dulu deh, bentar ya, aku coba ini aja dulu Kak. Kalau ini sih udah selesai, jadi teman-teman tinggal taruh aja di sini, nanti penjelasan di bagian captionnya kayak gini misalnya. Nih kan ini anggap udah selesai ya. Itu apa? Bikin captionnya itu Kak kadang kendala sama saya. Oke, kalau untuk caption gini, aku biasa sih pakai ChatGPT. Jadi tapi tergantung topik apa yang lagi mau aku sampaikan. Misal kayak gini ya, ide produk digital paling laris untuk pemula. Nah, nanti aku ke ChatGPT nih teman-teman, minta dibuatin caption kayak gini biasanya. Kalau caption itu masih oke pakai ChatGPT, tapi kalau ide konten jangan, karena aku udah pernah coba, view-nya anjlok. Jelek banget ya. Jadi kalau buat deskripsi masih oke. Kayak gini misalnya, buatkan caption tentang topik konten
Tapi konten ide. Layarnya mati Kak, layarnya mati.